Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Nuriska. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muria Kudus, prodi PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, apa saja sih bagian tumbuhan dan fungsinya? Yuk, kita langsung membahas satu persatu. Let's go. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Nah, bagian-bagian tumbuhan tersebut antara lain akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Mari kita membahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan tersebut. Akar. Jika kita melihat bagian tumbuhan yang berdiri di atas permukaan tanah atau permukaan air, maka kita hanya melihat beberapa bagian tumbuhan saja. Akar sebagai salah satu bagian tumbuhan tidak tampak karena berada di dalam tempat tumbuhnya. Akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan. Pada waktu kita menanam tanaman, jika akarnya mulai tumbuh berarti tanaman tersebut hidup dan kita bisa melihat suatu saat tanaman itu bertambah besar. Bagian-bagian akar. Akar pada tumbuhan berbunga, baik yang tertanam di dalam tanah maupun di dalam air, umumnya terdiri dari akar utama. Kemudian dari samping akar utama ini muncul cabang akar, dan di permukaan akar tersebut terdapat semacam serabut akar yang disebut rambut akar. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal, misalnya padi, jagung, dan kelapa. Adapun akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua, misalnya mangga, jambu, jeruk, dan kacang. Fungsi akar. 1. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. 2. Menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. 3. Menyiapkan cadangan makanan misalnya pada umbi-umbian. 4. Membantu penyerapan oksigen di udara seperti pada tumbuhan bakau. Kemudian batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berperan mengangkut air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Bagian-bagian batang. Batang memiliki buku dan ruas. Pada bagian buku atau setiap buku melekat sehelai daun atau lebih. Adapun batang tumbuhan berkayu tersusun dari jaringan primer. Yang pertama, kulit luar. Memiliki dinding sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi rambut-rambut halus, duri, dan lentisel. Kedua, kulit pertama. Terletak di sebelah dalam epidermis tersusun dari jaringan parenkim dan jaringan penunjang. Jaringan penunjang terdiri dari jaringan kolenkim yang mempunyai penebalan dinding sel di sudut-sudutnya atau mengandung kloroplas. Ketiga, kulit dalam merupakan batas antara korteks dan stele, biasanya disebut forterma, mengandung amilum sehingga disebut juga sarung tepung. Keempat, silinder pusat yang tersusun dari jaringan parenkim yang membentuk empulur batang. Terdapat lingkaran kambium dalam berkas pembuluh. Di antara berkas pembuluh terdapat kelanjutan parenkim empulur yang tampak sebagai roda berjari-jari dan disebut jari-jari empulur. Pada tumbuhan dikotil, batang pada
dapat mengalami perubahan menjadi jaringan primer, antara lain bakal daun, tunas ketiak, epidermis korteks, ikatan pembuluh dan empulur, pertumbuhan silem, dan lain-lain. Pertumbuhan silem tersebut terus-menerus, tetapi karena adanya perubahan musim, maka terjadi pertumbuhan yang kecepatannya dan ukuran selnya berbeda sehingga terbentuk lingkaran tahun. Batang monokotil berkembang menjadi bakal daun, bakal tunas ketiak, epidermis, ikatan pembuluh terbesar. Di tengah lingkaran terdapat empulur yang mungkin hilang ya kecuali pada buku-buku. Kemudian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan sejajar. Bagian-bagian daun. Daun dibagi menjadi 2 macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun lengkap adalah pisang. Daun tanaman pisang terdiri atas bagian pelepah, tangkai, dan helai daun. Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1-2 bagian. Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap adalah mangga. Daun pohon mangga hanya terdiri atas bagian tangkai dan helai daun saja. Kemudian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Nah, di bagian-bagian bunga saya mencontohkan dengan bunga sempurna, yaitu bunga sepatu. Bagian-bagian bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel pada bagian kepala putik, maka terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan tersebut merupakan awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging. Contoh buah yang berdaging yaitu buah mangga dan buah apel.
Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita sering makan yaitu daging, buah. Yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tadi sudah dibahas, biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Nah, itu tadi sekilas pembahasan tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Apabila ada kesalahan kata dan tutur kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kekurangan dalam pembahasan, kawan-kawan bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sebelum saya mengakhiri channel ini, saya akan mengingatkan pada kawan semua, ingat pesan ibu, jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.